Pemirsa, tewasnya gadis di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu masih menjadi misteri. Merata yang berusia 23 tahun ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan 4 luka tusukan. Benarkah pelaku merupakan orang terdekat Merata? Inilah sorotan kasus Kabar Utama Pagi selengkapnya untuk Anda. Iya, jadi terus. Tangannya udah tergeletak sama udah banyak darah. Soalnya itu bukan lagi manusia yang ngebuat, sama seperti anjing. Seorang gadis muda di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu ditemukan tewas di dalam rumah. Diduga, sang gadis jadi korban pembunuhan lantaran mengalami luka tusukan senjata tajam di bagian leher dan perut. Jeritan histeris dari seorang wanita yang berjalan menuju rumahnya memecah suasana siang itu. Saat itu diketahui di dalam rumahnya yang terletak di Kelurahan Dwi Tunggal, Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, terdapat sosok gadis muda yang tewas bersimbah darah. Mareta, 23 tahun, harus meregang nyawa di dalam rumahnya ketika kondisi rumahnya kosong. Siapakah pelaku pembunuhan gadis berusia 23 tahun ini? Siapa nomor orang tuanya ada, Pak? Kak dulu ibu ini. Ibu dia ya? Tidak tahu. Dia bukan orang tidak mungkin. Tapi ada yang ngetok tadi, Pak, katanya, Pak. Nah, tadi sadar nggak? Iya. Waktu kau sini dia sadar. Tidak, lah saya pintu Lah yang ngetok siapa? Inilah awal detik-detik ketika warga menemukan sosok Mareta yang tergeletak tepat di ruang tengah rumahnya. Warga yang ketika itu melihat kondisi Mareta tergeletak sangat kaget ketika memeriksa nadi Mareta sudah tidak berdenyut lagi. Yang udah mana ini? Pakai nenek sih, Pak. Bapak, ada nomornya orang tua ya, Itu lah, biar dia telepon. mana? Lah ini badannya nak. Tak bisa berkata-kata dan hanya bisa meratapi tubuh dingin Mareta yang terbaring di atas lantai. Mungkin inilah gambaran dua orang warga yang menemukan sosok Mareta siang itu. Dadanya berdarah. Saat itu warga tidak mengetahui jika Mareta adalah korban pembunuhan. Karena di sekitar tubuh korban tidak ada hal yang menunjukkan jika Mareta korban pembunuhan. Itu darah di karpet loh. Sampai pada akhirnya, seorang saksi mengatakan jika ada darah di tembok dan bagian tubuh Mareta. Warga pun langsung mengontak orang tua Mareta yang sedang berada di kebun. Sontak hal ini membuat warga sekitar berdatangan ke lokasi ditemukannya tubuh Mareta yang terbaring di ruang tamunya. Bapak buka. Kemana ya? Di rumahnya, Pak. Tolong, Pak. Sini kan tidak tahu tak ngapain. Tangisan histeris ibu korban sudah tidak bisa terbendung lagi. Dengan jalan terpapah menuju rumah, dirinya hanya bisa teriak menangisi anaknya yang menjadi korban pembunuhan. Sudah tak peduli lagi dengan situasi sekitar rumahnya, wanita paruh baya ini langsung masuk ke dalam rumah untuk melihat kondisi sang anak gadisnya. Saksi yang mengetahui kejadian itu mengatakan jika peristiwa ini bermula pada saat korban sedang menelpon temannya. Saat itu kawan korban mendengar jika Mareta sedang berbicara dengan laki-laki yang masuk ke dalam rumahnya. Saat itu rekan Mareta sempat mendengar cekcok dari keduanya. Lama tak bersuara, kawan Mareta akhirnya meminta pertolongan kepada rekan Mareta lainnya yang rumahnya tidak jauh dari kediaman korban.
pertama ini pintu seperti apa? Udah kebuka, setengah kebuka. Nengok kondisi temannya tadi seperti apa? Pintunya udah setengah kebuka, kemudian ada wadah rengginang di atas karpet, sama di dalamnya udah dikeset, sama di dalam udah tangannya udah tergeletak, sama udah banyak darah. Kita cuma sebatas itu aja pertama kali ngeliat, terus kami langsung manggil warga, tapi di situ nggak ada yang nyaut, di sini nggak ada yang nyaut, akhirnya kami ke bedengan dulu, ke bedengan tertolong, dia di bedengan nggak berani atau apa, jadi langsung ke depan. Nggak ke depan dulu, jadi dari pihak bapak itu bantu ngecek, takutnya dia masih ada, jadi kami bisa mikirlah mau kemana apa-apa. Akhirnya dibilang dingin segala macam, panggil polisi. Kedua orang tua Mareta tidak ada kecurigaan kepada siapapun atas peristiwa yang menimpa anak gadisnya. Firasat aku baik mimpi, benda ada, cuman kami tuh tidur nyenyak lah 2 malam, itulah firasat aku. Keduanya hanya berharap jika pelaku pembunuhan anaknya segera ditangkap dan dihukum seadil-adilnya. Ada gak yang Bapak curigai, Pak? Tidak ada, maksudnya kami kan orang baik-baik, tidak pernah punya musuh. Iya. Tapi kita tidak pernah itu ya, apa dugaan siapa pelaku itu? Tidak ada. Harapan aku ya minta dituntut, diselesaikan. Secepat mungkin lah ditangkap pelakunya. Minta dihukum setimpal. Iya, setimpal cara. Soalnya itu bukan lagi manusia yang nyebuan, namun seperti anjing. Hingga saat ini belum diketahui siapa pelaku dari peristiwa pembunuhan ini. Namun, merujuk pada pengakuan saksi yang mendengar percekcokan saat itu, kemungkinan pelaku adalah orang dekat Mareta. Dari keterangan pihak kepolisian bahwa dari kejadian ini, barang-barang korban seperti HP dan laptop hilang. Kemungkinan barang-barang milik korban dibawa lari oleh pelaku ketika usai menjalankan aksinya. Dari olah TKP dan visum juga kita temukan tanda-tanda kekerasan seperti bekas benda tajam di bagian leher maupun di tubuh lainnya. Tentunya kita akan melakukan penyelidikan mendalam terkait peristiwa ini, apa menjadi penyebab motif dari peristiwa ini. Raut wajah kesedihan masih melekat pada wajah kedua orang ini. Rasa tak percaya akan kehilangan putrinya dengan cara yang sadis masih terasa di dalam diri keduanya. Mareta adalah anak bungsu di dalam keluarga ini. Dirinya memang selalu di rumah sejak lulus dari bangku kuliah tahun 2024. Bagi orang tua korban, Mareta saat ini tengah menunggu hasil tes terakhir penerimaan pegawai di salah satu BUMN di Pulau Jawa. Namun angan-angan Mareta ingin bekerja di perusahaan BUMN nampaknya harus terkubur dengan tubuh Mareta yang saat ini sudah tertanam di dalam tanah. Semoga kisah Mareta tidak terjadi pada orang-orang terdekat yang kita sayangi. Pengawasan terhadap kedekatan seseorang dengan orang-orang yang kita cintai adalah keharusan bagi kita agar hal ini tidak terjadi lagi. Telepon mana? Telepon siapa di telepon kok? Tunggu, datang. Menantu Bapak polisi, biar saya telepon, Pak. Cak mana, Pak?